Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulkarnain Rida dengan NIM 2515091141. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester Pendidikan Agama Islam. Saya akan menjelaskan hasil tugas yang telah saya kerjakan berdasarkan materi yang dipelajari selama perkuliahan. Pada materi yang pertama yaitu proses berkeimanan dan kebenaran mutlak. Mengapa Al-Quran menjadi sumber kebenaran mutlak? Karena iman merupakan keyakinan yang tertanam dalam hati, diucapkan dengan lisan dan dibuktikan melalui perbuatan. Keimanan tidak hanya berkaitan dengan percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga percaya kepada malaikat, kitab-kitab Allah, para rasul, dan hari akhir dan serta qadar. Al-Quran merupakan firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril karena berasal dari Allah yang Maha mengetahui segala sesuatu. Maka isi Al-Quran menjadi sumber kebenaran mutlak yang tidak dipengaruhi oleh perubahan zaman ataupun kepentingan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 2 yang berbunyi, "Kitab ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa." Ayat tersebut menunjukkan bahwa Al-Quran adalah kitab yang tidak mengandung keraguan, sehingga dijadikan pedoman hidup. Selain itu, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Quran surah Al-Hijr ayat ke-9 yang artinya, "Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar menjaganya." Ayat ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menjaga keaslian Al-Quran. Berbeda dengan kitab atau tulisan manusia yang dapat berubah atau dipalsukan. Al-Quran tetap terpelihara sejak diturunkan hingga sekarang. Bagaimana kita menemukan atau memantapkan keimanan yang berkaitan dengan 5 jenis hidayah? Dalam kehidupan setiap manusia, keimanan tidak selalu langsung kuat sejak lahir. Keimanan merupakan proses yang terus berkembang melalui pengalaman hidup, pendidikan, lingkungan, dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Pengalaman pribadi dalam memantapkan keimanan dimulai ketika kita memasuki dunia perkuliahan. Keimanan tersebut berkaitan dengan 5 jenis hidayah yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Hidayah yang pertama yaitu hidayah gharisah atau naluri. Hidayah ini diberikan sejak manusia lahir berupa insting untuk bertahan hidup. Contohnya, bayi yang secara alami dapat menyusu kepada ibunya. Kemudian, hidayah yang kedua yaitu hidayah hawas atau indera. Allah memberikan pendengaran, penglihatan, dan panca indera lainnya agar manusia mampu mengenal dunia dan membedakan berbagai keadaan. Kemudian yang ketiga, hidayah akal. Dengan akal, manusia dapat berpikir, menganalisis, dan membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Sebagai manusia, akal sangat penting untuk mempelajari ilmu pengetahuan sekaligus memahami ajaran agama. Kemudian yang keempat, hidayah din atau agama. Allah menurunkan para nabi dan kitab suci sebagai makhluk suci sebagai petunjuk agar manusia mengetahui jalan yang benar. Melalui Al-Quran dan Sunnah, kita dapat mempelajari, memperbaiki ibadah dan akhlak. Kemudian yang kelima, hidayah taufik.
Ini merupakan hidayah yang tertinggi, yaitu pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar seseorang mampu mengamalkan ilmu yang dimilikinya. Banyak orang mengetahui bahwa sholat itu wajib, tetapi tidak semua diberi kemudahan untuk melaksanakan secara istiqomah. Oleh karena itu, kita harus selalu memohon hidayah taufik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita memasuki pada materi yang kedua, yaitu Nabi Muhammad SAW sebagai teladan atau manusia sebagai makhluk moral. Mengapa Allah mengutus Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir? Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dengan akal dan hati nurani. Namun, manusia juga memiliki hawa nafsu yang dapat menjerumuskan kepada perbuatan yang salah apabila tidak mendapatkan petunjuk. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para nabi dan rasul sebagai pembimbing agar manusia mengetahui jalan yang benar. Puncak dari pengutusan para nabi adalah diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai nabi dan rasul terakhir. Beliau tidak hanya diutus untuk bangsa Arab, tetapi untuk seluruh umat manusia hingga akhir zaman. Ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW bersifat universal dan tetap relevan meskipun zaman terus berubah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 107 yang artinya, "Dan tidaklah kami mengutus engkau Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam." Ayat ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW diutus sebagai rahmat bukan hanya bagi umat Islam, tapi juga bagi seluruh makhluk. Rahmat tersebut diwujudkan melalui ajaran Islam, mengajarkan kasih sayang, keadilan, kejujuran, persaudaraan, dan perdamaian. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Ahzab ayat ke-21 yang artinya, "Sungguh, telah ada pada diri Rasulullah suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang berharap rahmat Allah dan hari akhir serta banyak mengingat Allah." Ayat ini menjelaskan bahwa seluruh aspek kehidupan Nabi Muhammad SAW merupakan contoh yang harus diteladani oleh umat Islam, baik dalam beribadah, bekerja, bermasyarakat, maupun memimpin. Dari ayat tersebut, kita dapat pahami bahwa seluruh ajaran yang dibutuhkan manusia telah disempurnakan melalui Islam. Oleh karena itu, tidak diperlukan lagi nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW juga bersabda, Sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia." Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini menjelaskan tujuan utama diutusnya Nabi Muhammad SAW yaitu memperbaiki akhlak manusia. Pada masa jahiliyah, masyarakat Arab banyak melakukan penyembahan berhala, peperangan antar suku, penindasan terhadap perempuan, dan berbagai bentuk ketidakadilan. Kehadiran Rasulullah SAW mengubah masyarakat tersebut menjadi masyarakat yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Nah, pada bagian ini saya akan menjelaskan 4 sifat Rasul, akhlak Nabi Muhammad SAW, dan kisah hidup beliau yang berkesan. Rasul memiliki 4 sifat wajib yang menjadi teladan bagi seluruh umat Islam. Yang pertama, yaitu siddiq atau jujur. Siddiq berarti selalu berkata benar dan tidak pernah berdusta.
Nabi Muhammad SAW dikenal masyarakat Makkah sebagai Al-Amin, yaitu orang yang dapat dipercaya, bahkan sebelum beliau diangkat menjadi Rasul. Kejujuran merupakan dasar terbentuknya kepercayaan dalam kehidupan bermasyarakat. Sifat ini dapat diterapkan dengan mengerjakan tugas sendiri, tidak menyontek saat ujian, dan berkata jujur dalam setiap keadaan. Kemudian yang kedua yaitu amanah atau dapat dipercaya. Amanah berarti mampu menjaga kepercayaan dan melaksanakan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat 58 yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dalam kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, banyak orang tetap menitipkan harta kepadanya, meskipun mereka belum memeluk Islam. Hal ini menunjukkan bahwa beliau memiliki sifat amanah yang sangat tinggi. Kemudian yang ketiga, yaitu tablik atau menyampaikan. Tablik berarti menyampaikan seluruh wahyu Allah tanpa dikurangi maupun ditambah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Maidah ayat 67 yang berbunyi yang artinya, "Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan ajaran Islam dengan penuh kesabaran meskipun mendapatkan berbagai hinaan, ancaman, dan penyiksaan. Kemudian yang keempat yaitu patana atau cerdas. Patana berarti memiliki kecerdasan dalam berpikir, mengambil keputusan, dan menyelesaikan berbagai persoalan. Salah satu contoh kecerdasan Nabi Muhammad SAW adalah ketika terjadi perselisihan antar suku mengenai siapa yang berhak meletakkan Hajar Aswad saat membangun Ka'bah. Rasulullah SAW menyelesaikan masalah tersebut dengan cara membentangkan kain, meletakkan Hajar Aswad di atasnya, lalu meminta setiap pemimpin suku memegang ujung kain bersama-sama. Setelah itu, beliau sendiri meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya. Keputusan ini diterima semua pihak dan berhasil menghindari pertumpahan darah. Akhlak Nabi Muhammad SAW merupakan teladan terbaik bagi seluruh umat Islam. Beliau memiliki sifat rendah hati, meskipun menjadi pemimpin besar. Rasulullah tetap membantu pekerjaan rumah, menjahit pakaiannya sendiri, dan hidup sederhana. Beliau juga penyayang terhadap keluarga, anak-anak, bahkan kepada hewan. Rasulullah tidak pernah membalas keburukan dengan keburukan, tetapi selalu mengutamakan sikap pemaaf. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Qalam ayat keempat yang artinya dan sungguh engkau benar-benar berbudi pekerti yang agung. Ayat ini menunjukkan bahwa akhlak Nabi Muhammad SAW merupakan akhlak yang paling mulia. Kisah Nabi Muhammad SAW yang paling berkesan adalah yaitu peristiwa Taif. Ketika ber, karena ketika berdakwah di kota Taif, Rasulullah SAW berharap masyarakat di sana menerima ajaran Islam. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Beliau dihina, diusir, bahkan dilempari batu sehingga kaki beliau berdarah. Pada saat itu, malaikat Jibril datang dan menemukan dan menawarkan untuk menghancurkan penduduk
Taif dengan menimpakan gunung kepada mereka. Akan tetapi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menolak. Beliau justru berdoa, Ya Allah, berilah petunjuk kepada kaumku, karena sesungguhnya mereka belum mengetahui. Sikap tersebut menunjukkan betapa besarnya kasih sayang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada manusia. Beliau tidak membalas kebencian dengan kebencian, melainkan dengan doa dan harapan agar mereka mendapatkan hidayah. Kisah ini sangat menginspirasi karena mengajari bahwa kesabaran, memaafkan dan mendoakan orang lain jauh lebih mulia daripada membalas dendam. Dalam kehidupan sehari-hari, ketika menghadapi teman yang berbeda pendapat atau bersikap kurang baik kepada kita, sebaiknya kita menyelesaikan dengan komunikasi yang baik dan tetap menjaga akhlak. Nah, pada materi selanjutnya yaitu belajar sepanjang hayat atau manusia sebagai makhluk belajar. Konsep manusia sebagai makhluk belajar sepanjang hayat beserta dalil pendukungnya. Manusia sebagai makhluk yang diberikan akal, hati, dan kemampuan berpikir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kemampuan tersebut, manusia memiliki kewajiban untuk terus belajar agar mampu memahami ajaran agama, mengembangkan ilmu pengetahuan, serta memberikan manfaat bagi kehidupan. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah As-Zumar ayat 9 yang berbunyi, A amman huwa qanitun ana al-laila sajidan wa qa'iman yahsarul akhirata wa yarju rahmati rabbing qul hal yastawi alladhi ya'lamuna walladhina la ya'lamun innama yatasakkarul ulul albab, yang artinya katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya hanya orang-orang yang berakal yang dapat menerima pelajaran. Ayat ini menjelaskan bahwa orang yang berilmu memiliki kedudukan yang lebih baik dibandingkan orang yang tidak berilmu. Karena itu, seorang muslim harus terus belajar, menambah wawasan dan meningkatkan kemampuan sepanjang hidup. Ilmu tidak hanya membuat seseorang lebih cerdas, tetapi juga membantu mengambil keputusan yang bijaksana dan bermanfaat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Quran surah Al-Mujadilah ayat ke-11 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum takassaw takassuhu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa isa qilan suru fansuru yarafillahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Hal ini menjadi motivasi bagi setiap muslim untuk terus menuntut ilmu tanpa mengenal usia. Belajar sepanjang hayat berarti selalu berusaha meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan akhlak agar menjadi pribadi yang lebih baik serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
Adapun hadis yaitu yang berbunyi Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, yang artinya menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Hadis riwayat Sunan Ibnu Majah nomor 224. Hadis ini menjelaskan bahwa mencari ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Kewajiban ini tidak terbatas bagi usia tertentu, sehingga seorang muslim dianjurkan untuk terus belajar sepanjang hidup agar dapat meningkatkan kualitas ibadah, akhlak, dan kehidupan sehari-hari. Baik, pada materi yang keempat ini, yaitu pembelajaran dan peneliti, atau manusia sebagai makhluk peneliti. Pembahasan keempat ini, kita akan mengenai hubungan antara Islam dan sains serta konsep Islami sains. Islam merupakan agama yang sangat mendorong umatnya untuk berpikir, meneliti, dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Dalam pandangan Islam, ilmu pengetahuan dan agama bukanlah dua hal yang bertentangan, melainkan saling melengkapi. Agama memberikan petunjuk mengenai tujuan hidup dan nilai moral, sedangkan sains membantu manusia memahami hukum-hukum yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sains adalah ilmu yang diperoleh melalui proses pengamatan, peneliti, eksperimen, dan pembuktian. Dalam Islam, penelitian terhadap alam semesta dipandang sebagai salah satu cara mengenai kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mempelajari ilmu pengetahuan merupakan bagian dari ibadah apabila dilakukan dengan niat yang benar dan memberikan manfaat bagi kehidupan. Salah satu konsep yang berkembang dalam dunia Islam adalah Islamisasi sains. Islamisasi sains bukan berarti mengubah rumus-rumus ilmiah menjadi ayat Al-Quran, melainkan mengembangkan ilmu pengetahuan dengan tetap berlandaskan nilai-nilai Islam. Artinya, ilmu pengetahuan harus digunakan untuk kemaslahatan manusia, menjaga lingkungan, serta tidak bertentangan dengan ajaran agama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Yunus ayat 101, yang artinya, katakanlah, perintahkanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam mendorong manusia melakukan observasi terhadap alam sebagai bagian dari proses memperoleh ilmu. Rasulullah SAW juga bersabda, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah akan memahamkannya dalam urusan agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini mengajarkan bahwa memahami ilmu agama maupun ilmu yang bermanfaat merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh fenomena alam yang berkaitan dengan Islam dan sains, yaitu yang sering kita jumpai adalah siklus hujan. Dalam ilmu sains, dijelaskan bahwa air menguap karena panas matahari, kemudian membentuk awan, mengalami kondensasi, dan lalu turun kembali menjadi hujan. Al-Quran telah menjelaskan proses tersebut dalam Quran Surah An-Nur ayat 43, yang menerangkan bahwa Allah menggerakkan awan, mengumpulkannya, kemudian menjadikannya bertumpuk hingga turun hujan dari celah-celahnya. Hal ini menunjukkan bahwa fenomena alam yang dipelajari dalam sains tidak bertentangan dengan Al-Quran. Bahkan semakin memperkuat keyakinan bahwa seluruh proses alam berada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, apa sih makna surah Al-Alaq bagi manusia sebagai makhluk peneliti? Perintah membaca dalam surah Al-Alaq menjadi dasar bahwa
Setiap muslim harus memiliki semangat belajar, meneliti, dan terus mengembangkan ilmu pengetahuan. Wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yaitu adalah Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5. Ayat ini memiliki makna yang sangat luas. Kata bacalah bukan hanya berarti membaca buku, tetapi juga membaca alam semesta, membaca kehidupan, membaca perkembangan ilmu pengetahuan, serta membaca berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Menjadi seorang muslim berarti menjadi pribadi yang selalu ingin belajar, mencari kebenaran berdasarkan ilmu, serta memanfaatkan hasil penelitian untuk memberikan manfaat kepada masyarakat. Dengan demikian, ilmu pengetahuan tidak hanya menjadi sarana memperoleh pekerjaan, tetapi juga menjadi jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memberikan kemaslahatan bagi sesama. Kemudian pada materi yang kelima, yaitu Muslim dan Islam membangun peradaban atau manusia sebagai makhluk budaya. Pada pembahasan yang terakhir ini, saya akan menjelaskan bagaimana Islam membangun peradaban serta faktor-faktor yang mempengaruhi kemajuan dan kemundurannya. Dalam Islam, membangun peradaban bukan hanya bertujuan mencapai kemajuan materi, tetapi juga membangun kehidupan yang berlandaskan keimanan, keadilan, akhlak mulia, dan kesejahteraan bersama. Sejak awal turunnya wahyu, Islam telah mendorong umatnya untuk mencari ilmu, bekerja keras, berpikir kritis, dan menjaga hubungan baik dengan sesama manusia. Oleh karena itu, perkembangan peradaban Islam tidak hanya terlihat dalam bidang keagamaan, tetapi juga dalam bidang ilmu pengetahuan, kedokteran, matematika, astronomi, arsitektur, ekonomi, dan pemerintahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Qasas ayat 77 yang artinya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Ayat tersebut mengajarkan bahwa seorang muslim harus mampu menyeimbangkan kehidupan dunia dan akhirat. Kemajuan ilmu pengetahuan, ekonomi, dan teknologi harus tetap diarahkan untuk memperoleh ridha Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contoh kejayaan peradaban Islam terjadi pada masa Daulah Abbasiyah, khususnya ketika berdirinya Baitul Hikmah di Baghdad. Baitul Hikmah menjadi pusat penerjemahan, peneliti, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Di tempat ini, berbagai karya dan Yunani, di tempat ini berbagai karya dari Yunani, Persia, dan India diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Kemudian dikembangkan menjadi ilmu baru yang bermanfaat bagi dunia. Beberapa ilmuwan Muslim yang memberikan kontribusi besar antara lain yaitu Ibnu Sina, Al-Khawarizmi, dan Ibnu Al-Haytham dan Al-Biruni. Dalam bidang arsitektur, umat Islam membangun masjid, perpustakaan, rumah sakit, serta sistem irigasi yang menunjukkan kemajuan teknologi pada masanya. Dan adapun faktor kemajuan peradaban Islam yaitu yang pertama,
semangat menuntut ilmu yang tinggi. Umat Islam terdorong oleh ajaran Al-Quran dan hadis untuk terus belajar dan melakukan penelitian. Yang kedua, adanya dukungan dari pemerintah terhadap pendidikan dan penelitian. Banyak khalifah membangun perpustakaan, universitas, dan pusat penelitian. Kemudian yang ketiga, berkembangnya budaya membaca, menulis, dan berdiskusi ilmiah sehingga ilmu pengetahuan berkembang dengan pesat. Adapun penyebab kemunduran peradaban Islam, yaitu yang pertama, menurunnya semangat mencari ilmu dan melakukan penelitian. Dan yang kedua, munculnya konflik politik dan perpecahan di antara umat Islam yang mengurangi stabilitas dan persatuan. Kemudian yang ketiga, berkurangnya perhatian terhadap pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Kemunduran tersebut menjadi pelajaran bahwa suatu peradaban tidak akan bertahan apabila masyarakat meninggalkan ilmu, akhlak, dan persatuan. Nah, pada bagian ini, bagaimana peran kita untuk membangun peradaban Islam di era globalisasi? Membangun peradaban Islam pada masa sekarang tidak harus menjadi ilmuwan besar terlebih dahulu. Hal itu dapat dimulai dari hal-hal sederhana seperti belajar dengan sungguh-sungguh, berperilaku jujur, menggunakan teknologi secara bertanggung jawab, serta memberikan manfaat bagi orang lain. Dengan itu, Islam merupakan agama yang mendorong lahirnya peradaban yang maju melalui ilmu pengetahuan, akhlak mulia, dan sangat semangat bekerja untuk kemaslahatan umat. Sejarah membuktikan bahwa peradaban Islam pernah menjadi pusat perkembangan ilmu pengetahuan dunia melalui kontribusi para ilmuwan Muslim di berbagai bidang. Kemajuan tersebut terjadi karena tingginya semangat belajar, dukungan terhadap pendidikan, keterbukaan terhadap ilmu, serta kuatnya nilai-nilai keislaman. Sebaliknya, kemunduran terjadi ketika umat meninggalkan ilmu, kehilangan persatuan, dan melemahkan moral. Demikian seluruh penjelasan mengenai 5 pokok pembahasan pendidikan agama Islam, yaitu proses berkeimanan, Nabi Muhammad SAW sebagai teladan, manusia sebagai makhluk belajar, manusia sebagai makhluk peneliti, dan peran Islam dalam membangun peradaban. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.